Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya Iva Askia dan selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan kompeten di berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari pendidikan ajaran Islam untuk anak-anak sampai dengan dewasa, khutbah Jumat, bimbingan mu'alaf sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk berpikir kritis terhadap isu-isu yang akan kita bahas. Maka di ruang tengah ini kita akan membahas berbagai macam isu itu bukan hanya dari sudut pandang keagamaan saja, bersama dengan ustadz maupun ustazah yang kompeten pastinya, tapi juga bersama dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas bahasan yang bikin gregetan semua perempuan di Indonesia dan di seluruh dunia ya. Dan hal ini banyak sekali ditanyakan pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id. Mengenai perempuan cerdas, takut. Takut gak sama perempuan cerdas ya? Dan untuk membahas hal ini kita akan berbahas bersama dengan dua narasumber yang juga sudah tiba dan juga hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Yang pertama ada Ustazah dari cariustad.id, Ustazah Isna Rahmah Solihatin LC SPDI MPD. Dan juga ada Mbak Nurasia Jamil. Beliau adalah seorang aktivis perempuan muda dari Yayasan Puan Amal Hayati. Sebagai informasi bagi teman-teman semuanya, Yayasan Puan Amal Hayati adalah yayasan yang didirikan oleh Ibu Sinta Nuriyah Wahid yang bergerak bersama masyarakat dan juga pesantren untuk pemberdayaan perempuan dan hak-hak kelompok rentan. Kita sapa dulu narasumber kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Isna dan juga Mbak Nura. Cerah sekali wajahnya dan mudah-mudahan bisa menularkan semangat teman-teman semuanya di luaran sana untuk terus belajar, belajar dan belajar begitu ya. Nah, hari ini berkaitan dengan belajar, belajar dan belajar, kita akan berbincang dengan dua wanita cerdas. Kita akan membahas mengenai suatu fenomena yang jadi gini, di luaran sana orang-orang itu banyak sekali beranggapan bahwa wanita tuh nggak boleh punya pendidikan yang tinggi, nggak boleh bahkan nggak boleh melanjutin kuliah, nggak boleh S1 lagi gitu karena takutnya nanti susah dapat jodoh gitu ya. Waduh, bagaimana ini kalau misalkan jodoh hanya diukur dari kapasitas pendidikan wanita aja gitu. Padahal kan pria di luaran sana juga yang punya high value banyak juga begitu ya. Nah, berangkat dari fenomena ini, Ustazah Isna, memangnya Islam tuh membatasi ya perempuan untuk berpendidikan tinggi, untuk menjadi cerdas gitu. Seperti apa Ustazah Isna? Oke, baik. Apakah Islam membatasi begitu ya? Jawabannya adalah tidak, ya, bahwa perempuan itu boleh memiliki pendidikan, ya, mencari ilmu sebanyak apapun itu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mencari ilmu itu wajib, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi, apakah ada keterbatasan untuk perempuan untuk tidak melanjutkan sekolah dan lain sebagainya? Tidak, dalam Islam tidak ada mengatur seperti itu. Dan kemudian justru perempuan bisa saling berperan dengan laki-laki untuk menjadi penolong satu sama lain. Ini juga dijelaskan dalam Al-Quran begitu. Artinya apa? Eee, Mungkin bisa jadi dengan ilmunya perempuan begitu ya, itu juga bisa menjadikan bersama laki-laki beriringan di masa depannya misalkan begitu. Jadi kalau ditanya di Islam boleh atau enggak, ya boleh, justru mencari ilmu itu adalah sebuah rekomendasi dari Rasul begitu sih. Bahkan kita sebagai manusia ya harus menuntut ilmu dari kita dilahirkan sampai kita ke liang lahat gitu ya. Jadi hak untuk menuntut ilmu itu bukan hanya untuk laki-laki saja tapi perempuan juga karena kita sama-sama manusia dua-duanya gitu. Nggak cuma laki-laki manusia itu ya tapi perempuan juga gitu. Nah, menanggapi hal ini Mbak Nura, apa aja sih tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh wanita-wanita yang memiliki pendidikan tinggi dan dalam kondisi yang demikian gimana caranya kita bisa menciptakan lingkungan yang bisa ramah dan juga menerima perempuan-perempuan yang berpendidikan tinggi
untuk terus belajar, untuk terus berkarya. Seperti apa Mbak Nura? Baik, terima kasih Mbak Iva dan Ustazah. Sebenarnya tantangan sosial yang kita hadapi ini balik lagi kepada bagaimana kita ini hidup di dunia yang sangat patriarki gitu ya. Banyak sekali stereotip yang menyampaikan bahwa kalau perempuan itu pintar nanti susah nyari jodoh gitu. Kalau misalkan, apa namanya, jangan sekolah tinggi-tinggi nanti susah dapat calon suami. Ada sebuah peribahasa gitu ya yang menyampaikan bahwa don't put your crown down, but look for someone who will, together shining, Wow, gitu. Jadi quoted. sebenarnya ya kalau memang kita ngomongin masalah, pintar, apakah itu juga jadi takut atau ditakuti gitu ya, ya tantangannya adalah ada di dalam budaya kita, gitu. Saya adalah salah satu yang mengalami. Ketika saya mau melanjutkan S2, ketika saya mau umroh sekalipun, orang tua saya melarang. Karena kamu harus umroh setelah punya suami. Kamu harus S2 setelah punya suami. Saya adalah anak pertama di dalam keluarga besar dari ibu saya yang berpendidikan sampai ke perguruan tinggi. Jadi memang harus ada contoh dulu, baru akan diikutin oleh yang lain. Nah, sebenarnya bagaimana kita bisa menciptakan sebuah lingkungan yang bisa mendukung, untuk perempuan berpendidikan tinggi adalah kita memang harus pindah gitu, hijrah dari lingkungan yang ada. Itu yang bagi saya alami. Saya ceritanya mondok gitu ya, selalu jauh dari rumah, Oke. yang sehingga membuat saya bertemu dengan banyak orang. Oh iya ya, perempuan tuh boleh loh sekolah. Oh iya ya, ada ustazah saya yang memang juga dia melek terhadap isu kesetaraan. Oh iya ya, apa namanya, sekolah itu bukan hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan. Dan yang paling pasti adalah kita sebagai perempuan, apalagi hidup di zaman sekarang, cari ustad banyak, resources yang bisa kita pelajari, bener nggak Islam itu melarang gitu kan? Enggak kok gitu kan, tadi ustazah juga sudah menyampaikan. Nah di sini adalah sebenarnya hidup itu sepanjang hayat belajar. Nggak ada sekolah untuk bisa menjadi ibu. Bahkan memasak hal yang hari-hari kita harus penuhi aja, kalau kita nggak belajar masak, masakannya nggak enak, ya memang harus belajar toh. Ya, jadi memang bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan, bergaul bersama dengan orang-orang yang memang mendorong kita untuk bisa berpendidikan tinggi. Jadi, jangan takut sama perempuan yang memiliki pendidikan tinggi. Karena sebenarnya tadi, saya setuju dengan sama Mbak Iva sampaikan, bahwa ada orang yang lebih tinggi. Di atas langit masih ada langit. Iya. Jadi kalau kita S2 nih, insya Allah dapat jodohnya yang setara S2 atau juga mungkin S3. Tetapi kalau dalam melihat jodoh jodoh gitu ya, itu adalah hal lain lagi. Iya. Kita juga nggak bisa, "Aduh aku S2 masa aku dapatnya D3 gitu atau SMA." Ya kalau memang obrolannya sevisi gitu kan, karena pendidikan itu bukan hanya sekedar sekolah, tetapi bagaimana dia bisa strive di dalam kehidupan yang membuat dia sukses versi dirinya gitu. Wow wow wow, sepakat sekali ya. Jadi memang seperti itu, pendidikan tinggi itu jangan serta-merta dipandang sebagai, "Ah, kalau misalkan dia S1 dia begini, kalau dia S2 dia begini," gitu. Sejatinya kita mengarungi kehidupan ini banyak sekali ilmu yang harus kita punya begitu ya. Jadi apalagi perempuan gitu, perempuan adalah madrasah pertama di keluarga, kita harus punya pendidikan tinggi. Kalau perempuan yang nggak berpendidikan gimana tuh ya, mau mendidik anak-anak begitu kan. Nah, berdasarkan fenomena ini, Ustazah Isna, Islam ini gimana memandang dan juga, apa ya, berpendapat mengenai konsep perempuan yang berpendidikan tinggi dan juga yang berakhlak mulia. Tapi kenapa masih ada anggapan bahwa perempuan-perempuan di luar sana yang memiliki pendidikan yang tinggi, itu sulit dapat pasangan gitu? Emang ada korelasinya ya di Islam ya, seperti itu tuh Ustazah? Oke, baik. Mungkin saya akan menyinggung tentang berpendidikan dan akhlaknya itu ya, Mbak, ya. Jadi, apa namanya, dalam ilmu akhlak Islam begitu ya,
Ibnu Maskaweh pernah menyampaikan begitu bahwa apa sih akhlak itu gitu ya. Akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk bisa melakukan perbuatan ya tanpa melakukan pemikiran ataupun pertimbangan. Artinya secara sadar ya sudah mengalir saja gitu ya, spontanitas begitu. Sementara ada juga nih definisi lain bahwa al-akhlaqu hiya sifatul insan al-adabiyah. Akhlak itu adalah sifatnya orang-orang yang terdidik. Jadi, eee, apa namanya, ini ada kaitannya begitu ya, ketika seseorang itu berpendidikan, baik itu formal ataupun non formal begitu ya, dia tahu dia mau belajar begitu ya, maka sudah seharusnya itu mengalir dengan sendirinya untuk bisa berakhlak mulia, Iya. begitu. Jadi, kalau misalkan ada anggapan bahwa nanti ketika ada seorang perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, terus ada laki-laki yang takut ah nanti si perempuan ini takutnya nanti ngeremehin saya, misalkan begitu. Berarti ada masalah nih Iya. di diri laki-lakinya itu sendiri sih sebenarnya begitu. Karena apa? Karena pada dasarnya orang yang sudah berpendidikan ya, berilmu gitu ya, baik itu tadi itu secara formal ataupun non formal, itu udah Pasti beradab. ya pasti berakhlak begitu ya. Jadi dan mungkin perlu kita tahu bahwa seorang perempuan yang berpendidikan akan memilih pasangan dengan penuh pertimbangan, begitu ya. Dan kenapa? Karena menikah itu butuh cinta sejati dan juga keseimbangan Oke. antara iman, ilmu, dan kasih sayang yang mendalam, begitu. Jadi apa namanya, jangan sampai kita punya pandangan bahwa perempuan yang berpendidikan itu akan egois lah, akan sangat meremehkan laki-laki, tidak. Kalau kita bisa memiliki value yang sama antara laki-laki dan perempuan ya kemudian mereka menjalin pernikahan, why not? Gitu. Justru itu akan membangun sebuah masa depan yang sangat luar biasa sih menurut saya, gitu. Iya, sepakat sekali ya. Jadi memang ya itulah kembali lagi bahwa kita dalam kehidupan kita itu kita harus belajar setiap hari dan seharusnya perempuan yang sudah memiliki pendidikan yang tinggi itu jangan ditakutin lagi karena kalau seandainya pendidikannya sudah tinggi, ilmunya insya Allah sudah dapat banyak sekali menyerap ilmu yang ada di dunia ini yang Allah kasih ke kita semua itu pastinya perempuan itu memiliki akhlak yang jauh lebih baik dan juga lebih beradab pastinya ya, begitu ya Ustazah ya. Dan begini Mbak Nura, kalau seandainya, lingkungan kita itu bisa kita ciptakan sebagai lingkungan yang memang sehat untuk mendukung perempuan tetap berpendidikan, tetap sekolah, tetap selalu belajar di setiap hari. Apa yang bisa kita wujudkan? Bentuknya apa untuk kita bisa mewujudkan kesempatan pendidikan yang bisa dinikmati oleh perempuan-perempuan di luar sana? Eh, saya ingin melanjutkan dari apa yang Mbak Iva Ustazah sampaikan tadi gitu ya. Saya jadi kepikir bahwa menikah itu sebenarnya membangun peradaban. Ya nggak sih? Iya. Jadi kalau misalkan peradaban ini akan dibangun sama-sama gitu kan dan dalam Islam juga disampaikan bahwa jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Iya. Kalau perempuannya nggak cerdas, gimana kita bisa bangun peradaban? Iya betul. Gimana kita bisa tidak menciptakan generasi yang lemah? Nah, berikutnya adalah ke pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Mbak Iva gitu ya. Bagaimana ketika kita sudah membuat sebuah lingkungan gitu ya yang memang mendukung kepada pendidikan seorang perempuan. Kita harus lihat bahwa di dunia ini, nggak hanya di Indonesia gitu ya, bahwa akses pendidikan perempuan dan laki-laki, akses kesetaraan gender gitu ya, perempuan dan laki-laki itu sangat rendah bagi perempuan. Jadi ibaratnya kalau laki-laki itu ketika lari dia bisa tanpa beban, bisa lari maraton, perempuan itu di kakinya ada anaknya yang megangin, kemudian di tangannya ada cucian di rumah dan lain sebagainya. Itu banyak banget tantangannya atau hambatannya. Nah, sehingga kapan pun itu akan menjadi masa perempuan untuk belajar. Jadi ada
sekolah-sekolah yang memang harus tersedia setelah orang-orang itu menikah. Contohnya gitu ya, yang aktivis perempuan lakukan adalah pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan melatih perempuan-perempuan itu menjadi, pandai dalam ekonomi, kemudian juga di pengajian-pengajian juga kajiannya mungkin bisa ustadzah-ustadzah yang dari cari ustaz, yang memang membuka wawasan dan pemikiran bahwa memang ya perempuan memang harus berdaya gitu kan. Jadi sebenarnya lagi-lagi, jangan merasa perempuan itu bahwa aku sih tidak berpendidikan tinggi gitu ya. Tetapi carilah, lingkungan yang akan membuat kita berkembang sesuai dengan minat dan bakat kita masing-masing. Itu juga yang sebenarnya harus kita gali gitu ya. Jadi misalkan, ada komunitas-komunitas yang sekarang ini apa-apa udah zaman Canva gitu Iya. kan. Jadi ibu-ibu pun bisa gitu loh melakukan hal apapun dengan kekinian dan itu juga, menjadikan sebuah benefit tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga ke ekonomi gitu. Jadi lingkungan-lingkungan itu sebenarnya bisa diciptakan. Ada organisasi yang didukung oleh pemerintah, misalkan PKK gitu ya, yang memang itu juga bisa menjadi wadah untuk kita sebagai perempuan berkarya, berkarir di ruang publik. Dan itu levelnya boleh semua level masuk. Dari yang sekolahnya hanya SD, bisa ada di situ gitu. Jadi sebenarnya jika sebuah lingkungan itu sudah tercipta, banyak banget manfaatnya gitu. Jadi nggak ada hambatan bagi perempuan, untuk tidak menjadi pintar, Iya. gitu. Karena sekarang belajar kita bisa di mana aja ya. Iya. Ya hanya di sekolah aja gitu. Kita bisa memberdayakan diri kita dengan ikut komunitas, dengan ikut kursus-kursus gitu ya, gitu. Dan yang paling penting sebetulnya yang kita bahas hari ini adalah kalau wanita berpendidikan kita nggak perlu takut. Karena semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh wanita itu, semakin banyak ilmu yang dia punya, seperti ilmu padi aja. Semakin berisi, semakin merundul, dia akan semakin beradab gitu. Diyakini saja demikian begitu ya. Dan untuk laki-laki di luaran sana juga kita harus sama-sama bekerja sama begitu ya, karena nggak semua bahkan rata-rata perempuan yang saya tahu kalau seandainya berilmu itu pastinya lebih taat sama suaminya, lebih lebih bisa menghargai suaminya gitu karena dia tahu batasan mana yang boleh, batasan mana yang tidak gitu. Jadi kita di dunia ini kita tuh dikasih amanah sama Tuhan untuk bisa betul-betul menyerap sebanyak-banyaknya ilmu yang Allah kasih di dunia ini gitu. Jangan disia-siakan karena ilmu itu nanti bisa bermanfaat tentunya kalau misalkan di rumah tangga kita bisa bagikan untuk anak kita pertama kali begitu ya. Baiklah terima kasih Ustazah Isna, terima kasih Sama-sama banyak Mbak Iva. Mbak Nura untuk bincang-bincangnya yang sangat luar biasa hari ini. Kalau kita lanjutin bisa sampai selesai taraweh nanti kita balik ke saya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman di luaran sana. Jangan lupa untuk terus saksikan Ruang Tengah persembahan dari cariusaha.id karena masih banyak episode menarik lainnya yang wajib ditunggu oleh teman-teman semuanya. Akhir kata saya Iva Askia pamit undur diri. Selamat sore, selamat berkumpul di meja makan menantikan waktu buka puasa bersama dengan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.